Pertarungan antara pasukan Sembilan Neter dan pasukan Elang Darah telah menimbulkan kegemparan besar di wilayah Great Havenlau. Mungkin sebelumnya, tak ada seorang pun yang menyangka bahwa pasukan Sembilan Neter yang jumlahnya lebih sedikit, akan mampu mengalahkan pasukan Elang Darah yang namanya sudah begitu tersohor. Namun sebelum kabar mengejutkan ini mengguncang seluruh wilayah Great Havenlau, perhatian masyarakat telah lebih dahulu teralihkan oleh sebuah peristiwa besar lainnya. Peristiwa itu adalah deklarasi perang ekspedisi wilayah Great Havenlau. Wilayah Great Havenlau adalah salah satu kekuatan tertinggi di wilayah utara. Tapi, hal itu bukan berarti mereka tak punya musuh yang berani menantang. Salah satu ancaman paling nyata datang dari wilayah 100 pertempuran, yang terletak di barat laut wilayah ini, ibarat harimau buas yang mengintai. Wilayah 100 pertempuran bukan nama satu kekuatan tertentu, melainkan sebuah wilayah luas yang menaungi 3 kekuatan besar. Lembah Pedang Segudang, Sekte Mayat Iblis, Langit Asih yang Agung. Lembah Pedang Segudang dan Sekte Mayat Iblis merupakan kekuatan lama yang telah lama berdiri di wilayah utara. Sementara itu, pendiri Langit Welas Asih yang Agung dikabarkan berasal dari alam bawah, dan ia merupakan sosok yang sangat kuat dan terkenal. Ketiga kekuatan ini adalah penguasa utama wilayah 100 pertempuran. Meski kekuatan mereka tak sebanding dengan wilayah Great Havenlau jika dilihat satu persatu, namun jika bersatu, bahkan wilayah Great Havenlau pun harus berhati-hati. Apalagi, ketiga kekuatan besar ini juga memimpin banyak kekuatan kecil lainnya di sekitarnya. Karena letak wilayah yang bersebelahan, mereka terus-menerus mencoba merebut sebagian wilayah dari Great Havenlau. Meski pihak Great Havenlau kerap melawan, mereka juga kerap menahan diri, karena penguasa wilayah mereka yang misterius selalu memilih menyendiri dan tidak tampil di hadapan umum. Hal ini membuat wilayah 100 pertempuran makin berani, bahkan secara perlahan mereka seperti tak lagi menganggap Great Havenlau sebagai ancaman. Banyak ahli di wilayah Great Havenlau yang merasa marah dan terhina, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena perang besar hanya bisa dimulai atas perintah dari penguasa wilayah itu sendiri. Bahkan para kaisar pun tidak berani bertindak tanpa persetujuan darinya. Itulah mengapa deklarasi perang ekspedisi kali ini membuat semua orang begitu bersemangat. Karena mereka tahu, hanya ada satu orang yang memiliki wewenang untuk mengumumkan perang sebesar ini. Sang penguasa wilayah. Itu berarti, sang penguasa wilayah yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali. Meski urusan sehari-hari di Great Havenlau dikelola oleh 3 kaisar, semua orang tahu bahwa fondasi sejati kekuatan ini adalah penguasa wilayah Langit Greatlau. Selama ia masih ada, maka Great Havenlau akan tetap layak disebut sebagai kekuatan puncak di dunia ini. Langit Greatlau, Aula Besar Greatlau. Aula megah ini berdiri di puncak Langit Greatlau. Saat ini, semua tokoh penting dari wilayah Great Havenlau telah berkumpul di dalamnya. Suasana hening mencekam karena tekanan tak terlihat membuat siapapun tak berani bicara sembarangan. Mu Chen berdiri di samping Nin Neter. Tatapannya menatap lurus ke depan, ke tempat di mana 3 kaisar berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mereka tampak serius, tanpa sedikit pun menunjukkan wibawa seperti biasanya. Di bagian paling atas aula, berdiri sebuah singgasana dari batu emas yang memancarkan cahaya keemasan lembut. Tak menyilaukan, namun penuh wibawa. Tak ada yang berani memandangnya secara langsung. Mu Chen melirik singgasana itu dengan rasa penasaran. Ia sangat ingin tahu seperti apa wujud sang penguasa wilayah yang selama ini begitu misterius. Saat rasa penasarannya memuncak, tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul dari singgasana dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tekanan luar biasa menyeruak di dalam aula, membuat semua orang secara refleks menunduk. Dari depan, terdengar suara hormat dari ketiga kaisar, bawahanmu memberi hormat, penguasa wilayah. Salam hormat untuk tuan wilayah. Suara-suara penuh penghormatan bergema di seluruh aula. Bahkan Raja Elang Darah, yang biasanya sangat sombong, kini menunduk dengan patuh tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Mu Chen juga menundukkan kepalanya, meskipun matanya mencoba mencuri pandang. Entah sejak kapan, sesosok bayangan keemasan telah duduk di singgasana. Ia mengenakan jubah emas yang berkilau, dan tak satupun orang bisa melihat wajahnya. Sosok bercahaya itu duduk diam, namun tekanannya membuat ruang di sekelilingnya bergetar. Suara serak dan berat menggema. Kalian semua pasti sudah mengetahui soal ini. Wilayah kita akan menyatakan perang ekspedisi, dan tujuan kita adalah wilayah 100 pertempuran. Begitu suara itu terdengar, semua mata tertuju padanya. Apakah akhirnya mereka akan menyerang wilayah 100 pertempuran? Tapi aku tidak akan bertindak gegabah dalam perang ini.
Karena aku yakin ada bayangan istana langit mendalam di balik wilayah 100 pertempuran. Tanpa dukungan seperti itu, mereka tidak akan berani menantang kita secara terang-terangan. Kata-kata sang penguasa membuat seluruh aula terdiam. Pantas saja mereka menjadi semakin sombong selama beberapa tahun terakhir. Rupanya mereka punya dukungan dari Istana Langit Mendalam, ujar Kaisar Burung Nasar Langit sambil mengernyit. Istana Langit Mendalam? Mu Chen mengerutkan kening. Bukankah dulu di benua pedagang, ia pernah merebut buah matahari agung Void dan seni 9 naga dan gajah dari Tuan Muda Istana Langit Mendalam? Kalau aku turun langsung dalam perang ekspedisi ini, maka aku akan memancing kemunculan Liu Tiandao. Dan itu akan jadi perang besar melawan Istana Langit Mendalam, ucap sang penguasa wilayah dengan nada datar. Ketiga kaisar mengangguk perlahan. Liu Tiandao adalah nama besar, seorang ahli super. Kalau ia sampai turun tangan, dampaknya bisa mengguncang dunia. Tidak perlu bertindak gegabah, Tuan Wilayah, ucap Kaisar Murid Spiritual dengan tenang. Kami siap menghadapi wilayah 100 pertempuran. Semoga saja begitu. Sang penguasa mengangguk ringan. Tatapannya menyapu seluruh aula, dan siapapun yang terkena tatapannya langsung menunduk lebih dalam. Mu Chen yang berdiri di belakang Nin Neter merasakan tatapan tajam yang seolah menyentuh jiwanya. Ia segera menunduk dalam-dalam. Dalam perang ini, siapapun yang berhasil merebut wilayah, akan diberi kuasa atas wilayah itu. Selain itu, aku akan memberi hadiah tambahan. Begitu ia berkata begitu, para ahli yang hadir mulai berbisik dengan semangat. Biasanya, hasil rampasan perang akan diserahkan ke pusat, namun kali ini, hadiah utamanya adalah kekuasaan wilayah. Selain itu, aku akan mengizinkan pemuda dengan kontribusi terbesar untuk berpartisipasi dalam surga naga Phoenix. Kata-kata itu membuat semua pemuda di dalam aula menahan napas. Mata mereka berbinar, terutama Su Qing, You Yu, dan Wu Tian. Apa itu surga naga Phoenix? Tanya Mu Chen pelan lewat transmisi suara kepada Nin Neter. Itu tempat eksotis di wilayah utara. Dulu, di zaman purba, terjadi pertempuran antara klan naga dan Phoenix. Darah mereka membasahi ruang itu, melahirkan energi unik. Siapapun yang masuk bisa mendapatkan baptisan naga ilahi atau Phoenix ilahi, dan menjadi tak terkalahkan, jawab Nin Neter pelan. Tentu saja, itu dibesar-besarkan. Tapi intinya, tempat itu menyimpan energi vitalitas luar biasa yang sangat berguna untuk kultivasi. Tapi hanya generasi muda terbaik yang boleh masuk, dan persaingannya sangat ketat. Mu Chen mengangguk perlahan. Tak heran para pemuda itu begitu berambisi. Surga naga Phoenix bukan hanya tempat untuk memperkuat diri, tapi juga simbol kejayaan. Saat percakapan kecil itu berakhir, suara penguasa wilayah kembali terdengar. Aku dengar pasukan Elang Darah dan pasukan 9 Neter bertempur di medan perang militer. Siapa yang menang? Aula hening. Semua pandangan tertuju pada Mu Chen yang tampak terkejut. Sementara Wu Tian tampak murung. Tak disangka, penguasa wilayah memperhatikan hal sekecil ini. Raja Elang Darah tampak canggung. Kekalahannya seperti dibuka kembali. Haha, Tuan Wilayah, pasukan 9 Neter yang menang, jawab Kaisar Burung Nasar Langit sambil tersenyum ringan. Oh, sosok bercahaya itu tampak tersenyum. Kembalinya Raja 9 Neter kali ini rupanya membawa seorang pemuda yang cukup menjanjikan. Aku dengar ada taruhan juga. Raja Elang Darah, kalau sudah kalah, ya akui saja kekalahanmu. Raja Elang Darah mengangguk cepat dengan wajah masam. Kalau sang penguasa wilayah sudah bicara, siapa yang berani membantah? Sang penguasa wilayah mengangguk ringan. Ia melambaikan tangannya dan menghilang bersama cahaya, mengangkat tekanan yang memenuhi ruangan. Semua orang menghela napas lega. Tekanan dari seorang penguasa bumi sungguh luar biasa menakutkan. Kini semua mata tertuju pada pemuda yang berdiri di belakang Nin Neter. Setelah mendapat pengakuan dari sang penguasa wilayah, sepertinya tak akan ada yang berani meremehkannya di masa depan. Di ujung aula, Kaisar tidur melirik Mu Chen dengan tatapan penuh arti. Ia telah lama mengikuti sang penguasa wilayah, dan ini adalah pertama kalinya melihat pemuda seperti ini. Anak ini menarik. Setelah konferensi itu berakhir, seluruh domain Great Havenlau pun gempar. Mereka sadar bahwa domain Great Havenlau, yang selama ini seolah tertidur dalam hibernasi, akan segera memperlihatkan taringnya kepada dunia.
Kekuatan-kekuatan yang selama ini memprovokasi domain Great Havenlau akan segera menyadari betapa mengerikannya balas dendam seekor singa yang terbangun dari tidurnya. Perintah-perintah mulai tersebar ke seluruh penjuru langit Greatlau. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari domain Great Havenlau mulai bergerak. Arus bawah pun mulai bergejolak. Perang besar benar-benar akan dimulai. Istana Sembilan Neter. Hari itu, Istana Sembilan Neter dipenuhi dengan sorak-sorai. Setiap anggota menyambut hari itu dengan sukacita luar biasa. Dendam yang mereka pendam selama bertahun-tahun akhirnya terbayar lunas. Mulai saat itu, tak ada satupun dari domain Great Havenlau yang berani lagi meremehkan Istana Sembilan Neter mereka. Suasana penuh sukacita memenuhi istana. Semua orang saling bersulang dengan gelas di tangan. Tawa dan kegembiraan bergema di seantero istana, menghapus semua kepahitan masa lalu. Di puncak aula utama, Mu Chen duduk bersandar, memandangi langit malam yang dihiasi cahaya bulan. Mendengar tawa-tawa di sekitarnya, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia kemudian menatap bulan terang itu, dan sosok gadis yang tersenyum manis perlahan terbayang di hadapannya. Luoli? Mu Chen berbisik dalam hati. Sudah setengah tahun sejak mereka berpisah. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Luoli sekarang di klan Dewa Luo. Tapi ia yakin, keadaannya pasti tidak mudah. Seluruh beban klan berada di bahu gadis lembut itu. Hanya memikirkannya saja membuat hati Mu Chen terasa nyeri. Namun, ia sadar bahwa dirinya saat ini belum cukup kuat untuk membantunya. Justru jika ia memaksakan diri ke sana, ia malah akan membawa masalah. Walaupun mungkin Luoli tidak akan mengeluh, tapi harga dirinya sebagai laki-laki tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Luoli, aku sedang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Percayalah, suatu hari nanti aku akan menjadi ahli yang luar biasa. Saat itu tiba, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Tangannya mengepal perlahan. Menjadi seorang ahli sejati, kata-kata itu memiliki beban yang luar biasa besar. Mungkin orang lain akan menertawakannya, tapi gadis itu selalu mempercayainya tanpa keraguan sejak awal. Kau sedang memikirkan kekasih kecilmu lagi, ya? Sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Saat menoleh, Mu Chen melihat Sembilan Neter duduk di atas atap tinggi. Entah sejak kapan ia ada di sana. Rambutnya yang panjang mengalir tertiup angin seperti air terjun yang menari. Mu Chen tersenyum canggung. Sembilan Neter menyandarkan pipinya di tangan sambil menatap Mu Chen dengan senyum lembut. Wajah dinginnya tampak lebih hangat malam itu. Semua ini terjadi berkat usahamu, ucapnya dengan lembut. Mu Chen menggeleng sambil tersenyum. Kau mempertaruhkan seluruh istana Sembilan Neter, mana mungkin aku tidak memberikan segalanya? Sembilan Neter berdiri dan melangkah mendekat, membawa aroma harum yang terbawa angin malam. Ia menepuk bahu Mu Chen dengan lembut. Tenang saja. Karena aku yang membawamu dari Akademi Spiritual Langit Utara ke tempat ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Percayalah, suatu hari nanti namamu akan bergema di seluruh benua Skylau. Saat hari itu tiba, kau akan bisa pergi ke klan Dewa Luo. Dan aku akan melakukan apapun untuk membantumu sampai ke sana. Itu janji dariku. Mu Chen menatap wanita cantik itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Jika dipikir-pikir lagi, Sembilan Neter telah banyak membantunya selama ini. Bahkan ketika ia dalam keadaan genting, wanita ini selalu hadir. Meski awalnya hubungan mereka terbentuk dari serangan Sembilan Neter yang keliru, mereka justru terikat oleh ikatan darah. Sejak itu, hubungan mereka terus terjalin dan sulit dipisahkan. Terima kasih, ucap Mu Chen lirih dan tulus. Sembilan Neter hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Sudahlah. Hubungan kita terikat oleh ikatan darah. Kalau kau mati, aku juga akan ikut mati. Aku tak tertarik untuk mati bersamamu. Mu Chen hanya bisa memutar mata mendengar ucapan santainya. Suasana haru langsung buyar. Istana Sembilan Neter kita akan ikut bergerak dalam perang ekspedisi. Wilayah 100 pertempuran penuh kekacauan dan bukan tempat yang mudah. Tapi dalam perang ini, kau harus menunjukkan kehebatanmu, ucap Sembilan Neter dengan wajah lebih serius. Tatapan Mu Chen menajam. Apakah ini berkaitan dengan surga naga Phoenix? Sembilan Neter mengangguk. Jangan remehkan surga naga Phoenix. Di klanku, aku sering mendengar soal itu.
Baik itu pembaptisan naga ilahi maupun Phoenix ilahi, keduanya sangat bermanfaat bagi jalan kultivasimu. Bahkan jauh melampaui kolam emas Great Law. Hanya mereka yang luar biasa di kalangan generasi muda yang akan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke surga naga Phoenix. Saat ini, kalian belum memiliki kualifikasi itu. Jika tidak memanfaatkan perang ekspedisi ini dengan baik, akan sulit mendapatkannya. Mu Chen mengangguk pelan dan menatap 9 neter. Kau sendiri juga masuk kategori generasi muda, kan? Tubuh asli 9 neter adalah burung dunia bawah 9 neter. Menurut usia dalam klannya, ia baru saja dewasa, jadi wajar jika masih dianggap bagian dari generasi muda. Tubuhku adalah binatang ilahi, jadi manfaat surga naga Phoenix tidak terlalu besar untukku, jawabnya sambil tersenyum. Mu Chen hanya mengangguk pelan. Tak perlu diucapkan, ia sudah menyimpan semua kebaikan wanita itu dalam hatinya. Aku akan berusaha keras. Ia menatapnya dengan serius. 9 neter lalu mengeluarkan botol giok berkilau. Di dalamnya terdapat satu pil hijau tua berbentuk bulat, memancarkan aroma menyegarkan yang menenangkan hati. Ini adalah ramuan penguasa. Sangat bermanfaat bagimu. Ini bagian dari rampasan pertempuranmu. Aku akan membagi 4 sisanya. Terlalu banyak juga tidak baik. Mu Chen menerima botol itu dan menyeringai. Raja Elang Darah akhirnya menyerah juga. Harusnya dia sempat ingin memperpanjang urusan ini. Tapi, karena Tuan Penguasa Domain sudah turun tangan, dia pasti tak berani macam-macam meski punya 100 nyali sekalipun. Ia tertawa kecil, lalu menambahkan, tapi biasanya penguasa domain tidak peduli dengan urusan seperti ini. Kita cukup beruntung dia memperhatikannya kali ini. Sebagai seorang ahli penguasa bumi, biasanya penguasa domain tak akan peduli pada konflik antara pasukan kecil. Mu Chen hanya bisa menggaruk kepala. Ia bahkan tak mengenal penguasa domain ini. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana di wilayah Great Havenlau semakin menegang. Para penguasa mulai mengumpulkan pasukan mereka, sementara kabar tak terhitung jumlahnya tentang wilayah 100 pertempuran terus mengalir menuju langit hukum agung. Mesin raksasa bernama wilayah Great Havenlau akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Istana 9 neter juga sedang sangat sibuk. 100 kota yang dulunya dikuasai oleh Raja Elang Darah berhasil direbut kembali dengan cepat. Meskipun hasilnya belum bisa langsung memberikan kekayaan besar bagi Istana 9 neter, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan masa suram sebelumnya. Selain itu, perang ekspedisi merupakan cara yang sah untuk merebut sumber daya. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, maka Istana 9 neter benar-benar bisa bangkit kembali. Sementara seluruh istana sibuk mempersiapkan perang, Mu Chen memilih untuk mengasingkan diri, mencoba menerobos ke tingkat penguasa kelas 2. Sebagian besar urusan ditangani oleh pengurus istana, Tang Bing. Pembagian dan perintahnya yang tertata rapi bahkan membuat Nin Neter sendiri merasa kagum. Dengan begitu, Nin Neter tidak perlu lagi terlalu mencemaskan urusan Istana 9 Neter. Ruang kultivasi Istana 9 Neter. Mu Chen duduk dengan tenang, menyesuaikan napas dan energinya. Setelah beberapa saat, ia menggenggam telapak tangannya, lalu muncullah sebuah botol geokristal yang bening di sana. Di dalamnya terdapat sebuah pil berbentuk bulat sempurna berwarna hijau tua, memancarkan aroma obat yang pekat dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Tatapan Mu Chen mengarah pada pil itu, ramuan penguasa, dan setelah berpikir sejenak, ia mengayunkan lengan bajunya. Kilatan arus listrik menyala dan mengalir keluar, membungkus tubuhnya. Arus itu terdiri dari seluruh cairan spiritual penguasa miliknya, dan gelombang besar energi spiritual mulai beriak, membuat udara di ruangan menjadi berat. Tingkat penguasa dibagi menjadi 9 level, dan menembus tiap tingkatan bukanlah hal mudah. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kultivasi tanpa mampu menembus satu tingkatan pun. Ini menunjukkan betapa besarnya jurang di antara level-level tersebut. Meskipun Mu Chen memiliki ramuan penguasa, ia tetap memerlukan banyak cairan spiritual penguasa untuk memaksimalkan efektivitas obat demi menerobos. Jumlahnya tinggal sekitar 2000 cairan spiritual, gumamnya sambil menghela napas. Hatinya sedikit perih melihat cadangan cairan spiritual yang menipis. Ia telah memberikan sebagian besar simpanannya kepada Tang Bing untuk memperkuat pasukan 9 Neter, dan sekarang hanya tersisa kurang dari 5000 cairan, bahkan setelah mengambil semuanya dari mangkuk pemadat spirit. Walau cairan spiritual penguasa tidak cukup berharga untuk membeli kehidupan, namun untuk kultivator penguasa, benda ini sangat berharga. Ini baru satu tingkat. Entah berapa banyak lagi yang kubutuhkan nanti, desah Mu Chen. Ia sadar,
Di masa depan, ia harus mencari cara untuk menimbun cairan spiritual dalam jumlah besar. Jika suatu saat hampir menembus dan kekurangan dukungan, itu akan menjadi bencana. Ia menggeleng, menyingkirkan pikiran tersebut, menarik napas dalam, lalu menjentikkan jarinya. Botol kristal di tangannya meleleh, menampakkan ramuan penguasa yang melayang. Dalam sekejap, aroma menyebar di seluruh ruangan. Mu Chen menghirup dalam, lalu pil itu berubah menjadi sinar dan melesat masuk ke dalam tubuhnya. Ia segera membentuk segel dengan kedua tangannya, dan ruang di belakangnya mulai bergetar. Lautan penguasa yang luas muncul samar-samar. Energi spiritual murni menyebar dalam tubuhnya, membuat pikirannya langsung tenggelam dalam kultivasi. Kali ini, ia bertekad untuk menembus. 3 hari kemudian. 3 hari berlalu cepat. Hari pertama, ruangan diselimuti kabut spiritual yang pekat dan tubuh Mu Chen lenyap di dalamnya. Fluktuasi energi yang muncul semakin kuat, hingga kabut itu bertahan selama 3 hari sebelum perlahan menghilang. Saat kabut itu sirna, sosok Mu Chen terlihat sedang meneguk sisa cairan spiritual penguasa terakhir. Energi spiritual yang sebelumnya meluap mulai surut. Ketika ia membuka matanya, cahaya menyala dari pupilnya, dan pakaiannya berkibar akibat riak energi yang mengerikan. Udara di dalam ruangan meledak, dan dinding hampir runtuh karena riak yang dihasilkan. Cahaya di mata Mu Chen perlahan redup. Energi spiritual yang luar biasa kini diserap kembali ke dalam tubuhnya. Namun, permukaan tubuhnya tetap memancarkan kilauan yang bertahan cukup lama. Ia berdiri, merasakan kekuatan yang mengalir di dalam lautan penguasa miliknya. Sebuah senyuman puas tersungging. Energi di dalamnya kini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, bahkan jika harus menghadapi tokoh seperti Su Qing atau Youyu, ia tidak akan gentar. Kini, ia benar-benar siap menghadapi perang ekspedisi yang akan segera tiba. Setelah menenangkan energi dalam tubuhnya, Mu Chen keluar dari ruang kultivasi. Pasukan 9 neter yang berjaga langsung memberi hormat. "Bagaimana persiapan istana?" tanyanya. "Semuanya telah siap. Kita bisa berangkat kapan saja," jawab salah satu prajurit. Mu Chen mengangguk. Ia yakin selama Tang Bing yang mengatur, tidak akan ada masalah. Ia melambaikan tangan, menyuruh mereka pergi, lalu mendongak. Sosok mungil dengan mata emas muncul di langit malam, menggetarkan udara dengan tekanan luar biasa. Mandala melayang turun, berdiri di hadapannya. "Sepertinya terobosanmu berhasil." "Hasilnya cukup memuaskan," ujarnya. "Dengan ramuan penguasa dan begitu banyak cairan spiritual, akan aneh jika aku gagal," balas Mu Chen sambil tersenyum. "Kalau begitu, ikut aku." Tanpa banyak bicara, Mandala melayang pergi. Mu Chen sedikit ragu, tapi akhirnya mengikuti. Mereka terbang melintasi langit menuju kedalaman langit hukum agung. Mandala tidak mencoba bersembunyi, malah melaju secepat kilat. Hal ini membuat Mu Chen cemas karena tempat itu dijaga ketat oleh pasukan hukum surga agung, kekuatan milik penguasa wilayah. Namun, yang ia khawatirkan tak terjadi. Di bawah bimbingan Mandala, mereka seperti memasuki ruang hampa. Tak seorang pun menyadari keberadaan mereka. Mu Chen semakin kagum. Bahkan di benua ini, kekuatan Mandala jelas bukan sembarangan. Setelah melintasi wilayah terlarang, mereka tiba di sebuah puncak gunung hitam. Mandala mengangkat tangan, dan sebuah formasi hitam raksasa muncul. Tanah bergetar, dan puncak gunung perlahan terbuka. Mandala masuk lebih dulu, disusul Mu Chen. Ruang rahasia di dalam gunung. Bagian dalam gunung berlubang seperti gua. Rune kuno berwarna hitam terukir di dinding, menyala samar dengan cahaya misterius. Mu Chen terpana. Rune itu membentuk formasi spiritual yang luar biasa rumit. "Ini, kau yang membuatnya?" tanyanya tak percaya. Bagaimana Mandala bisa membangun tempat seperti ini tanpa sepengetahuan para ahli di Great Havenlau? Atau, apakah ia telah menjalin kesepakatan dengan penguasa wilayah? Mandala tetap diam. Ia melangkah menuju kolam berwarna hitam pekat di tengah ruangan. Meskipun airnya bergolak seperti mendidih, udara di sekitarnya terasa sangat dingin dan menusuk. Mu Chen berdiri di tepi kolam. "Apa yang kau butuhkan dariku?" "Tunggu perintahku untuk memanggil halaman abadi," jawab Mandala ringan, namun ada suaranya mengandung wibawa tak terbantahkan. Mu Chen hanya bisa mengangguk meski ragu. Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, matanya terbelalak saat melihat Mandala menanggalkan jubah hitamnya.
Sosok mungil nan rupawan muncul di udara dingin. "Kalau kau tak butuh mata, terus saja lihat," ujar suara dingin itu. Mu Chen gemetar, tapi tetap membalas dengan nada kesal, "Kau bahkan tak bilang apa-apa. Lagi pula, aku tidak tertarik." Begitu kata-katanya selesai, kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya dan melemparkannya. Saat ia kembali tenang dan hendak marah, ia melihat Mandala melompat ke dalam kolam seperti seekor ikan. Di tengah pegunungan yang sunyi dan dingin, pemandangan itu terasa sangat menakjubkan.